yang senantiasa selalu mendampingi, membimbing kepada semua jajaran pengurus mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Yang berikutnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada sore hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga bisa berkumpul selalu ini dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita sekalian. Yang kami hormati para dewan penyantun, dewan pertimbangan, ketua organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manusia dan kemanusiaan, dewan pimpinan cabang Kabupaten Lumajang, serta para ketua organisasi di lingkungan Sidikiyah dan jajarannya. Juga kami hormati kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lumajang, juga forum komunikasi pimpinan Kecamatan Sukodono yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, pada hadirin yang bisa pada saat ini yang kami hormati. Sesuatu yang sangat menggembirakan bagi kita semua bahwa pada sore hari ini kita berada di tempat ini mengadakan suatu acara yang insya Allah merupakan acara yang sangat dibutuhkan baik kita sebagai manusia secara pribadi maupun dibutuhkan bangsa Indonesia. Sesuai dengan nama organisasi ini, yaitu Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Kami memberi satu gambaran bahwa organisasi ini dibaratkan satu pohon yang mempunyai nilai, mempunyai manfaat yang sangat banyak. Bahkan pohon ini dibutuhkan oleh semua manusia, bahkan alam pun juga membutuhkan. Pohon thayyibah atau pohon yang baik. Pohon ini adalah satu pohon yang semua orang, tidak hanya orang di Indonesia saja, bahkan semua orang membutuhkan pohon thayyibah atau pohon yang baik ini. Akan tapi pohon ini sudah mulai langka. Kelangkaan ini bisa kita saksikan bahwa pohon thayyibah ini adalah satu pohon yang sebenarnya melekat pada jiwa raga manusia itu sendiri. Awal munculnya organisasi ini adalah suatu gerakan yang dilatar belakangi suatu keprihatinan menyaksikan perjalanan bangsa ini setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus. Kalau kita berbicara masa lalu bangsa kita ini adalah satu bangsa yang besar, tetapi melalui proses perjalanan yang liku-liku, diawali dari negara besar yang namanya Kerajaan Sriwijaya, kemudian berikutnya muncul lagi kerajaan besar namanya Majapahit, kemudian muncul kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam persiapan untuk mendirikan bangsa ini oleh beliau-beliau yang menyiapkan mendirikan bangsa ini sudah dipersiapkan segala sesuatunya, tentang dasarnya, tentang undang-undangnya, tentang nilai-nilai kesakralan kebangsaan
sudah disusun sedemikian rupa sehingga pada saat terjadi peristiwa yang sangat langka, yaitu tanggal 17 Agustus, itu merupakan kristalisasi jati diri bangsa yang sudah terpendam ratusan tahun. Kristalisasi nilai-nilai kebangsaan itu dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam perjalanannya warga bangsa ini, di dalam perjalanannya kemudian yang namanya tanaman tadi sudah mulai langka karena salah satu atau satu-satunya tujuan daripada organisasi ini, visi misinya adalah mewujudkan cinta tanah air. Seperti yang kita ketahui saat ini, terutama di generasi muda yang saat ini terjadi, kebetulan saya adalah seorang pengajar yang mulai dari tahun 84 menyaksikan perubahan pergeseran nilai akhlak daripada satu generasi bangsa. Generasi tahun 80-an, generasi tahun 80-an, 90-an, 2000-an, bahkan sekarang itu mengalami kemerosotan cinta tanah air. Dengan tanda-tanda inilah maka dimulai dari mengadakan acara yang disitu membahas tentang kitab Sutasoma yang di dalamnya ada kata Bhinneka Tunggal Ika. Itu menjadi satu dasar pendirian organisasi ini yang melalui proses panjang, tidak tiba-tiba menjadi organisasi, tetapi melalui proses panjang. Dan perjalanan ini berat tanaman itu pada tanggal 21 Maret tahun 2010 tanaman ini mulai ditanam atau dideklarasikan. Di dalam deklarasi pada tahun 2010 itulah ibarat tanaman mulai ditanam, 1 tahun 2 tahun tumbuh dan berkembang sampai saat ini sudah 12 tahun. Perkembangan pertumbuhan pohon ini sudah ada manfaat dan sudah berkembang di seluruh Indonesia, bahkan pada saat ini sudah ada di setiap provinsi. Ini merupakan suatu tanda bahwa tumbuhan kebangsaan ini sudah mulai berkembang. Supaya tumbuhan ini bisa berkembang dan berbuah, maka perlu diadakan suatu perawatan, sehingga ketika sudah memasuki usia yang ke-12 ini pada satu tanaman pun sudah mulai akan bisa membuahkan hasil yang bisa dirasakan oleh pribadi masing-masing anak bangsa maupun secara keseluruhan dirasakan oleh bangsa ini. Dari tahun ke tahun dan pada ulang tahun yang ke-12 kemarin adalah suatu pertanda bahwa ibarat orang atau anak ini sudah mulai akan masuk usia balik, usia yang sudah mulai perlu perawatan lebih intensif, perlu pengawasan lebih sungguh-sungguh, sehingga pohon yang mempunyai nilai yang dibutuhkan oleh semua orang itu bisa segera dirasakan manfaatnya. Nilainya apa dan tujuannya kemana organisasi ini didirikan? Di depan saya sampaikan bahwa saat ini sudah terasa rasa cinta tanah air di generasi bangsa ini sudah terasa semakin longsor, semakin jauh dari jati diri bangsa. Nah, jati diri bangsa itu sebenarnya sudah dituangkan oleh pendahulu-pendahulu kita yang sudah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu atas
berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Itulah dekatnya dari diri bangsa. Antara yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, sagung mati. Kira-kira ngomong saya bingung. Sudah di depan sudah banyak yang disinggung. Saya hanya ngomong yang pertama dan utama. Saya terima kasih dan ngakui betul. Kenapa? Ternyata di Lumajang ini, kalau didasarkan Lumajang, lemah loh, lemah abang, lemah dan subur. Apa ya? Dengan ada kesuburan inilah yang mungkin persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang disiwai manunggalah keimanan dan kemanasan akan jaya di udara, jaya di dalam akhirnya menjadi ikon bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat betul. Tadi saya tidak mengira sampai saya tadi tembang doa tapi mau coba. Ya inilah Rama yang melakukan bukti yang pertama dan utama sebelum didirikan persaudaraan tanah air itu, namanya Mas Widodo. Ingat itu. Dia seorang santri yang mengumandangkan mau coba. Karena mau coba saya sambung. Supaya apa? Klik, katanya Pak Komandan Brigjen Mas Edi Wahono, siap menjalankan kita. Apa itu? Ramayatan seorang mubarak dan seorang yai yang memperdulikan budaya lokal, budaya arif ini dikembangkan, bukan lama dijatuhkan, bukan malah dikafir-kafirkan, tetapi dianggap apa itu? Iya, sampai sekarang. Saya ingat betul pada waktu salat siang itu sebelum diadakan salat siang Mas Widodo nembang mocoba. Sekarang saya tidak akan kalah juga. Saya ingin nembang. Tapi gaya saya lain dengan Mas Bajang tadi. Mas Bajang cengkoknya halus, kalau saya kasar. Kawono tumuning uripun iki, lamun benjang yen wis palastra, wong mati neng di palane. Umpamana pacimapur mentas saking dengan reki jiwa ninggal keroko balik marang yang umpamana wong lunga sonjo yang sinangjang wong lunga bakale mulih ning sorga bojo. Terima kasih. Detik ini saya ingin menggali Lumajang, bentuklah suatu organisasi atau perkumpulan mocapat. Nanti pada bulan Maret akan saya kumandangkan, akan saya kolaborasi dengan mocapat yang ada di Rockland, Jombang, Lumajang, atau mungkin yang Sidoarjo. Apa sebabnya? Karena dengan mocapat itulah moconya 44.
Dengan macapat itu menggambarkan mulai kandungan, lahir, masuk bisa dewasa, bisa keluarga, sampai mati pucung, ya akan mengketrok. Maka Pak, mau coba bagi pemandangan. Kenapa? Supaya kita tidak dilecehkan oleh bangsa-bangsa yang ingin mengatakan haram-haramkan budaya. Itu Pak. Sebenarnya tidak sampai aku mulai belajar. Saya lanjutkan. Saya terima kasih Mas Arif. Lho kok pas podo bantuku jeneng Arif. Kemarin saya dibel oleh Komandan Batalion Edi Wahono. Oke Romo itu ya siap. Sebetulnya saya ada acara penting. Ada penting tadi sudah disinggung Pak Edi Wahono. Ada kampung Inggris. Sebenarnya saya akan ke Jawa Tengah, tapi saya urungkan demi PTK Indonesia yang dijiwai manusianya di mana dan manusia. Saya salut kepada Mas Pak Ali, mantu saya Pak Ali. Sepertinya setengah mati. Maaf saya bicara Pak. Saya adalah orang gereja, mantu saya adalah muslim. Pak Pak Paju kemarin Pak Paju sama Pak Praso melihat mantu saya diramai duduk. Pak jenengan saya Pak, inilah yang namanya mantu anak pikul pur mendek jero, inilah yang dinamakan. Terima kasih. Saya ini mencontoh Romo Yai Mukhtar Mukti. Apa yang dicontoh? Satu, kesabaran. Yang kedua, jangan putus asa. Yang ketiga, ada 3S. Silaturahmi, satu, saudara. Oke? Jadi Pak Arif, apa ini saja nih tadi yang juru kampanye. Saya tahu Mas Arif tadi menyinggung masalah politik. Saya salut kepada Bapak yang mengatakan bahwa politik itu harus mengubah yang baik, bukan merusak bangsa, bukan merusak rakyat. Itu sama. Kita lanjut. Kita lihat sedikit yang belum diserahkan pada Bapak Edi Wahono sebagai komandan saya Batalion Gereja Jawa Timur dan juga Pak Pasu. Satu hal yang penting, PCTA ini suatu organisasi yang berdasarkan sila kedua, satu kedua jiwanya, sila ketiga 45 badannya yang pertama. Yang kedua, PCTA Indonesia ini tidak meminta-minta, artinya tidak mengajukan proposal, tetapi mandiri. Betul? Saya tidak pamer, Bapak Ali. Nanti berapa? Apa ini pamer itu tak jadi duit? Monggo, jangan minta berapa? Iya toh, pakai dong ya. Kita lanjut Pak supaya tahu. PCTA ini adalah membangun bangsa. Membangun bangsa supaya kembali ke jati diri bangsa. Apa ya? Satu, sifatnya gotong royong, rukun, damai, sejahtera, bahkan menjadi ikon bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa dunia adalah perdamaian dunia. PCTA Indonesia tidak organisasi, bukan perpecahan, bukan permusuhan, tetapi perdamaian. Oke? Kita lanjut. PCTA Indonesia merangkul lingkaran ini namanya lingkaran untuk melindungi bangsa Indonesia. Di situ ada pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Dilindungi Pak, bukan dijaga Pak.
tetapi dilindungi kesejahteraannya dan lindungi keselamatannya. Oke? Lanjut. Kita langsung ngepek ya teman-teman. Kita lanjut. PJTA ini juga membangun rumah layak huni. Perlu diketahui 2022 kemarin saya penyaksinya 3.100 unit untuk seluruh Indonesia. Dan ini satu, tidak membeda-bedakan siapa yang dikasih, juga tidak mengajak, tidak memaksa. Bahkan Pak, saya ini era ini asli dari Klaten. Saya ngontek karena 45 tahun saya di Jawa Timur. Sisa-sisa hidup saya akan sumbangan Kabupaten Klaten. Dan bahkan kemarin ada info betul, Pak Wisnu bagus, bupatinya, babuknya, kepala desanya setuju membangun rumah layak huni dan sekarang sudah dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, saya menyinggung dari Pak Edi tadi, kampung bahasa Inggris ini Pak, orangnya nanti akan saya lakukan, maaf, di Kabupaten Lumajang ini, saya bersama tim saya akan saya datangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Itu yang pertama. Yang kedua, Kementerian Agama. Yang ketiga, universitas yang ada di Lumajang akan saya sondingkan untuk kampung bahasa Inggris. Apa maksudnya? Tadi sudah disinggung Anda. Maksudnya apa? Dengan adanya kampung bahasa Inggris, satu Pak, saya bersama Pak Nurwanto di Pare akan merekrut tenaga kerja satu dari SMK nanti dididik di Pare tanpa bayar. Saya ulangi, didiknya di Pare selama 10 bulan tanpa bayar. Apa bayarnya? Hanya makan, kos, dan cuci. Jadi untuk diklat selama 10 bulan tidak kena bayaran. Satu. Yang kedua, ingin menggali Lumajang kalau mau nanti kalau dengan saya kira-kira kewenangan saudara atau mungkin yang lain nanti koordinasi dengan saya laporkan ke Pare kilo Mas Nur, aku di Pare gak menengai, aku woro-woro. Mudah-mudahan Lumajang juga ada tenaga pendidik bahasa Inggris untuk kampung Inggris. Kira-kira mau? Yang terakhir sekarang, mikir yang terakhir. Kemarin betul, kemarin itu saya didatangi Pak Wahyu. Romo, nanti kira-kira jam 1. Loh, jam 1 kapan itu? Terus ternyata saya dibel Pak Wahyu jam 2. Nah, jam 2 itu saya Pak Wahyu dengan Pak Nato sarapan apa Pak? Rawon kering ya. Itu saya membawa tanah saya coba. Halo, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya membawa bukti. Ini bukan pundi-pundi. Ini adalah hasil survei, hasil analisa, hasil saya dengan Pak Wahyu, dengan Pak Nato. Malam-malam jam 2 pagi saya berdoa agar tanah ini, tanah yang ada di Tromberan nanti Romo Yai kira-kira bisa membeli. Oleh itu Bapak Ibu sekalian, maukah Bapak Ibu mendoakan, mengajak saya dan minta uang, minta doa restu agar tanah ini kiranya Romo Yai Mukhtar sebagai Dewan Peperkasa mau membeli tanah ini. Mau? Ya, kalau begitu terima kasih. Saya tidak minta untuk saya minta doa untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di Lumajang, Romo Yai berkenan
untuk membeli tanah yang ada di Trawulan. Kalau tanah ini dibeli oleh PTTA Indonesia, saya yakin satu, saya langsungkan, dua, akan saya kembangkan yang namanya kampung ini di Trawulan, dan juga akan saya kembangkan seni mocopat, seni yang lain, sehingga nanti Mojokerto khususnya Trawulan akan nampak jelas bahwa PTTA adalah ikon bangsa dan negara. Terima kasih. Lanjut sebentar, jangan lama. Ini sebentar lagi. Kenapa sih saya bawa? Supaya Bapak itu tahu, saya dengan Pak Yusuf 12 tahun yang lalu memikirkan sama dengan punya kurungan, punya ayam. Kalau tidak ada kurungan, kira-kira ayamnya hilang apa utuh atau panjang? Kan hilang kan? Maukah PTTA ini akan hilang? Kalau tidak, kira-kira maukah Bapak Ibu mendoakan syukur-syukur membangkitkan bahwa tanah yang ada di luar segera dibeli? Saya ulangi, seperti saya itu, ya. Maukah Bapak Ibu mendoakan agar tanah yang ada di luar bisa dibeli? Ya. Terima kasih. Thank you very much. Demikian kata akhir saya, maaf. Saya bukan berarti ngotot. Saya bukan berarti marah. Yang satu heran. Sampai namun muring-muringan. Saya menegaskan tidak Pak. Keras dengan kaku lain, keras dengan dinding lain. Kalau keras atau kaku, dulu kaku naik besi. Tapi kalau saya jam berapa Pak Zul? Oke, saya layani. Dan kemanapun akan saya ikuti. Maaf sekali lagi supaya tidak ada iri dan sebagainya. Saya siap mendampingi DPC yang akan mengadakan muncat segera tercapai khususnya yang ada di PD Jawa Timur. Terima kasih. Kurang lebihnya manakala dalam kami memberikan sambutan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. yang
saya hormati Dewan Penyantun Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, yang saya hormati Dewan Pertimbangan Organisasi PCTAI Lumajang, yang saya hormati semua jajaran pengurus DPD Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Jawa Timur, yang saya hormati semua pengurus Organisasi PCTA Indonesia Cabang Lumajang, yang saya hormati Ketua DPD Organisasi Sidikiyah dan Ketua Organisasi di lingkungan Torekoh Sidikiyah beserta jajarannya, yang saya hormati para undangan dari lintas agama, hadirin Bapak Ibu yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah untuk menghadiri acara Musjab PCTAI Cabang Lumajang ini. Syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Dewan Pemrakarsa Organisasi PCTA Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, yang telah menggagas berdirinya sebuah organisasi yang membawa misi dan misi yang sangat-sangat mulia. Terima kasih saya sampaikan kepada semua jajaran panitia dan semua pihak yang telah bekerja sehingga acara ini bisa terselenggara dengan sukses. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua warga Torekoh Sidikiyah Kabupaten Lumajang yang telah berperan aktif demi terselenggaranya acara Musjab PCTAI pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan, kepercayaan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengemban tugas dan amanat menjadi Ketua PCTAI Cabang Lumajang periode 2022-2027. Hadirin yang berbahagia, bagi saya ini adalah tugas yang tidaklah ringan, namun dengan dukungan dan motivasi dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya akan berusaha untuk melaksanakan tugas dan amanat ini semaksimal mungkin. Namun saya selaku ketua yang baru bersama semua pengurus yang baru mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama melaksanakan amanat ini, karena tanpa kerjasama di antara kita semua, saya yakin saya tidak akan mampu untuk melaksanakan tugas ini demi terwujudnya tujuan, visi, dan misi dari organisasi PCTAI di Kabupaten Lumajang ini. Kritik dan saran sangat kami butuhkan dari para senior, mungkin dari Dewan Penyantun, dari para pengurus DPD, dari senior-senior pengurus di Kabupaten Lumajang. Untuk semua pengurus yang baru, saya mengajak, mari kita bekerja berlomba-lomba, bahu-membahu untuk terwujudnya tujuan, visi, dan misi dari organisasi PCTAI di Kabupaten Lumajang ini. Apabila dalam perjalanan nanti banyak terjadi singgungan, banyak terjadi beda pendapat, terjadi perbedaan pemikiran, mari perbedaan itu jangan jadikan pertentangan, tapi mari perbedaan ini kita jadikan motivasi, kita jadikan penyemangat untuk kita untuk bisa bekerja dengan baik, untuk mencapai visi dan misi dari organisasi yang sangat-sangat kita cintai. Hadirin yang
yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua. Saya berharap dengan kepengurusan yang baru ini, semoga organisasi PJTAI di Kabupaten Lumajang bisa berkembang di atas perkembangan, bisa jaya dan lestari, bisa membawa masyarakat Lumajang menjadi masyarakat yang benar-benar cinta akan tanah airnya. Karena dengan kita cinta akan tanah air, kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Tuhannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu. Sekali lagi beri aplaus yang paling meriah kepada Bapak Gunawan Handoko selaku Ketua terpilih GPJ PJTAI Indonesia Kabupaten